Ya, berita Pak Dodi Sudajat memang seakan tiada habisnya. Sampai sekarang masih aja diperbincangkan viral terus. Nah, sekarang Kim Hot akan turun lagi. Jadi Kim Hot ini kan tahu rahasia Pak Dodi ini ayah kandung almarhumah atau bukan. Dan dia juga akan menurunkan saksi yang belum muncul ke media sama sekali. Nah, dengan desakan para netizen di Instagram itu di DM terus ya. Banyak sekali para netizen yang DM si Kim Hot. Kenapa Kim Hot tahu rahasia tapi tidak membuktikan ya, tidak membela pihak Haji Faisal. Dan setelah itu ternyata Kim Hot membuat video klarifikasi bahwa dirinya tidak tinggal diam, tapi dia ini bekerja dalam diam. Kim Hot sedang menyusun strategi. Dan untuk pemindahan makam saja Kim Hot ini sedang menunggu instansi. Nantinya kan kalau pemindahan makam ini harus ada surat-surat persetujuan dari beberapa instansi ataupun satu instansi saja yang menyetujui ataupun memperbolehkan dipindahkannya makam almarhumah. Nah, jika ada instansi yang memperbolehkan makam tersebut dipindah, itulah nanti si Kim Hot ini akan turun dengan segala cara akan mencegah pemindahan makam. Menarik banget nih apa yang akan dilakukan si Kim Hot ini. Dan Kim Hot ini juga nantinya akan membongkar bagaimana perlakuan Pak Dodi terhadap almarhumah Vanessa. Dan apakah benar Pak Dodi ini ayah kandung atau bukan. Karena si Kim Hot ini sering ngomong ya di media sosial, dan sekarang baru turun lagi klarifikasi ternyata dia sedang menyusun strategi. Nah, jadi jika Pak Dodi ini nantinya tes DNA dan terbukti juga bukan ayah kandung dari almarhumah Vanessa, tentunya dia tidak berhak lagi untuk mengatur memindahkan makam ataupun juga tes DNA Gala dan sebagainya. Karena jika dia terbukti bukan hak wali yang memiliki darah ataupun memiliki hubungan kandung ya, hubungan ayah kandung terhadap almarhumah Vanessa, tentunya nanti tidak bisa lagi kalau memang dia bukan wali yang benar-benar punya hubungan darah dengan almarhumah. Nah, ini juga menarik ya. Jadi jika Pak Dodi mengharuskan Gala ini tes DNA, ini adalah cerminan dari Pak Dodi sendiri bahwa dia sepertinya tidak memperhatikan almarhumah waktu itu. Jika Pak Dodi sebagai ayah yang baik, tentunya dia akan menjaga anaknya, tahu almarhumah ini bergaul dengan siapa, dekat dengan siapa, dan juga tentunya dia tahu bagaimana pergaulan almarhumah ini dengan orang-orang yang seperti apa. Tapi dengan tuduhan Dodi Sudajat mengatakan kalau Gala ini sepertinya bukan anak dari suami sah almarhumah, tentunya ini menjadi ciri ataupun cerminan bahwa Dodi Sudajat ini kecolongan ataupun tidak memperhatikan, sehingga masih menduga-duga ini cucu ini lahir dari tulang rusuk siapa, kan begitu. Kalau ayah yang baik yang memperhatikan anaknya pasti tahu dong dekat dengan siapa, nikah dengan siapa, kan begitu ya. Nah, jadi ini adalah cerminan dia sendiri juga. Yang menarik nanti kita tunggu si Kim Hot ini akan menurunkan saksi yang belum dimunculkan ke media, yang tahu, yang akan membongkar siapakah Pak Dodi Sudajat ini. Tentunya jika semua terbongkar, apakah ini menjadi akhir dari sensasi? Karena para netizen juga udah bosan banget beritanya Dodi terus, tapi tetap pengen nonton karena dari awal tahu beritanya, pengen tahu akhir ending beritanya seperti apa. Dan itu yang membuat netizen penasaran, bukan kepo amat sih sebenarnya, cuman ya pengen tahu endingnya aja, siapakah yang akan memenangkan nantinya gitu. Karena di sini juga Pak Dodi kayaknya ketika dikatain bukan ayah kandung, dia belum nggak ada statement yang berani gitu, silahkan buktikan gitu kan. Nah, nanti kita tunggu aja jika Pak Dodi ini tes DNA, apakah ada hubungan darah dengan almarhumah. Jikapun memang nanti sebenarnya ada hubungan dan ayah kandung asli, tentunya ini kan menjadi hal yang membuat kita tidak penasaran lagi. Karena dengan kelakuan dari ayahnya ini, kok bisa gitu mengumbar aib anaknya yang seharusnya itu ditutup ya, ditutup, tidak boleh diperbicarakan lagi, mau bener mau enggak. Apalagi ini kan banyak sekali dihubung-hubungkan dengan mirip Profesor Bambang lah, kan ini adalah fitnah ya. Mentang-mentang orang yang dituduhkan, orang yang dipindah tersebut tidak bisa memberikan klarifikasi atau pembenaran diri bagaimana sebenarnya. Nah, ini jadilah statement sembarangan gitu ya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Pak Dodi juga ini harus hati-hati juga ya, karena ini bisa membawa dampak buruk
banyak hujatan netizen nantinya gitu ya. Jadi sangat disayangkanlah ada profesor yang berstatement begitu juga nih ya, katanya dia ini menolak almarhumah sebanyak 4 kali. Ini kan sangat gak ada bukti, mengada-ngada gitu ya, sangat mengada-ngada. Seorang profesor yang bukan pendidikan yang abal-abal gitu, ini pendidikan tinggi gitu, tapi kok tidak tahu bagaimana caranya menceritakan ini aib atau bukan, apakah cerita ini perlu diceritakan ke publik atau enggak. Seharusnya orang yang berpendidikan tinggi itu tahu mana yang boleh diceritakan, mana yang tidak, apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Itu harusnya adalah hal yang mudah ketika bicara di depan publik, apalagi mengenai orang yang sudah nggak ada, yang tidak bisa memberikan klarifikasi, pembenaran, pembelaan diri. Itu pindah-pindah tersebut tanpa ada bukti ya, para netizen juga nggak percaya bahwa almarhumah ini katanya cinta mati sama Prof. Bambang. Nggak ada dari jejak digitalnya juga, di podcast-podcast, di berita-berita. Yang paling dia cintai adalah almarhum suaminya sendiri, dan yang selalu ada di samping hidupnya ya, selama hidupnya selalu ada di sampingnya, dan juga pihak dari keluarga suaminya. Dan itu sudah diakui dari almarhumah Vanessa ketika masih hidup. Banyak jejak digital yang membuktikan. Kalau statement-statement ngawur, tidak ada bukti jejak digital, ya tetaplah ngawur, gak bakal dipercaya oleh para netizen juga. Nanti kita tunggu aja deh bagaimana strategi yang akan diatur ataupun diturunkan oleh si Kim Hot ini. Apakah mampu membuktikan dengan bukti-bukti yang cukup kuat dalam pandangan hukum? Kita tunggu aja ya. Semoga masalah ini kelar gitu ya, masalah ini kelar. Jadi masalah Galaskai juga tidak diganggu-ganggu lagi dari pemindahan makam, jika memang tidak ada yang memperbolehkan dalam segala aspek pandangan hukum, baik itu secara syariat agama ataupun syariat ataupun peraturan negara. Tentunya itu tidak bisa dilakukan jika tidak ada persetujuan dari kedua pandangan tersebut, dan juga tentunya dari beberapa instansi yang memperbolehkan pemindahan makam. Jadi intinya sebelum dipindahkan harus ada bukti dulu, ataupun minimal tes DNA apakah ayah asli atau bukan. Kenapa seperti itu? Tidak percaya dengan ayah asli atau bukan, karena memang perlakuannya itu seperti bukan ayah kandung gitu ya. Karena tidak ada seorang ayah yang begitu gamblangnya menceritakan aib seorang anaknya, dan ini menjadi sebuah pertanyaan di kalangan publik. Pokoknya kita tunggu aja, semoga berita ini cepat selesai dan membaik, dan akan membuktikan siapa orang yang bersalah yang bermain dalam hal ini. Nanti kita tunggu strategi dari Kim Hot.